Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Padilla Damayanti dan kedua rekan saya Muhammad Akbar Rahman dan Muhammad Rio Jakaria. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang data security. Pengertian data security. Data security adalah seperangkat standar dan teknologi yang melindungi data dari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja, modifikasi atau pembukaan. Apa itu keamanan data? Keamanan data mengacu pada langkah-langkah perlindungan privasi digital yang diterapkan untuk mencegah akses tidak sah ke komputer, database, dan situs website. Keamanan data juga dikenal sebagai keamanan informasi komputer atau informasi security. Lalu, apa itu digital dan physical security data? Untuk digital security data atau keamanan digital adalah perlindungan data online. Ini merupakan istilah yang mencakup semua alat yang digunakan untuk mengamankan identitas, aset, dan teknologi di dunia online dan seluler. Lalu untuk physical security atau keamanan fisik adalah sistem yang digunakan untuk mengamankan ruang fisik dan aset. Keamanan fisik mencakup hal-hal yang benar-benar disentuh oleh karyawan, tamu, dan orang-orang itu sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar Rahman. Oke, perkenalkan, nama saya Akbar. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan data security. Tujuan utama keamanan data atau data security adalah untuk melindungi data yang dikumpulkan, disimpan, dibuat, diterima, atau dikirim oleh organisasi. Yang kedua, tidak terbatas pada masalah perangkat, teknologi, atau proses mana yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, atau mengumpulkan data. Maka itu harus dilindungi. Selanjutnya, pentingnya melindungi data dari ancaman keamanan saat ini, terutama di 2022 ini, ancaman keamanan data itu sangat rentan. Ancaman kebocoran data itu sering terjadi, baik di bidang instansi yang rendah atau di instansi pemerintah. Seringkali ada banyak kebocoran data, baik itu nomor telepon, alamat, atau mungkin identitas diri, sehingga data itu dapat diperjualbelikan. Maka itu tujuan keamanan data itu sangat penting untuk melindungi data-data agar tidak rentan dicuri. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi keamanan data security. Fungsi utamanya sendiri ini adalah konsep yang mencakup setiap aspek keamanan informasi, dari keamanan fisik hardware, perangkat keras, dan perangkat penyimpanan hingga kontrol administrasi dan akses, serta keamanan logis dari aplikasi software atau perangkat lunak. Contoh ancaman keamanan di bidang hardware itu contohnya seperti kalau misalkan di komputer server, kelistrikan itu harus terjaga, karena di komputer server itu biasanya harus bisa terjaga selama 24 jam penuh. Jadi kalau misalkan terjadi mati listrik, maka harus ada cadangan listrik seperti genset. Kalau misalkan tidak ada, maka data dari server tersebut akan mati, dan dari web tersebut atau misalkan kita menjalankan sesuatu tidak akan bisa dijalankan atau mati sementara dan bisa menyebabkan kerugian. Sedangkan untuk di bidang software, kalau misalkan kita mempunyai PC atau laptop, jaga-jaga dari ancaman tersebutnya yaitu dari virus. Seperti kita tahu ada banyak virus yang sangat mengancam. Contohnya yang paling merugikan yaitu ransomware. Jadi data-data kita itu bisa hilang dan itu tidak bisa kembali lagi. Peluang di restore-nya itu sangat susah. Kalau misalkan kita pengen data kita balik lagi, kita harus bayar mahal banget, dan kayaknya itu nggak mungkin, kita nggak akan bisa nebus. Kalau misalkan kita nebus juga kayaknya data nggak akan bisa balik lagi. Jadi kalau sebisa mungkin untuk di bidang software, kita harus menggunakan antivirus atau membackup data-data, apalagi data-data penting. Kita bisa simpan di Google Drive atau di mana, di flash disk, di hard disk gitu. Kan kita kena virus. Jadi
data-data tersebut itu bisa di backup atau bisa diamankan gitu. Jadi gak langsung hilang gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat menerapkan data security. Yang pertama, melindungi semua informasi berharga. Yang kedua, menjaga reputasi. Yang ketiga, marketing atau pemasaran dan keunggulan kompetitif. Dan yang keempat, menghemat biaya development dan support. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keamanan atau data security. Yang pertama, authentication dan authorization. Authentication merupakan proses untuk memastikan suatu pengenalan atau memastikan suatu pengakuan. Jadi pada authentication ini akan memastikan siapa sebenarnya yang telah berinteraksi dengan sistem. Contoh dari authentication, misalkan kita punya username dan password. Kita kan tahu username dan password kita, jadi kita bisa login dan masuk. Sedangkan orang lain tidak tahu username-nya dan passwordnya, jadi orang lain itu tidak bisa masuk ke dalam email atau aplikasi tertentu. Dan kalau misalkan contoh dari authorization, ada karyawan yang login dan dia hanya bisa mengajukan pembayaran kepada vendor, dan ada juga karyawan yang lain login dan dia hanya bisa melakukan persetujuan pembayaran ke vendor. Dan selanjutnya ada lagi karyawan yang lain juga hanya dapat melakukan pengajuan pembayaran, dan karyawan lain hanya bisa melakukan pembayaran setelah pengujian yang tadi. Jadi ada perbedaan gitulah dari setiap karyawan tersebut. Yang selanjutnya yaitu akses control. Adalah suatu proses di mana user diberikan akses dan hak untuk melihat sistem, sumber atau informasi. Untuk keamanan komputer, akses kontrol meliputi otorisasi, autentikasi, dan audit dari suatu kesatuan untuk memperoleh akses. Cara penerapan dari akses kontrol yaitu membatasi orang-orang yang akan mengakses objek tersebut. Jadi tidak sembarangan orang dapat mengakses objek atau ruangan tersebut. Jadi harus ada autentikasinya dulu. Yang selanjutnya yaitu backup and recovery. Untuk backup yaitu proses menyalin data atau membuat data tambahan. Dan untuk recovery yaitu proses untuk membangun kembali akses dengan cepat ke aplikasi atau data. Di bagian backup ada beberapa, yaitu di beberapa perusahaan terkadang ada perbedaan pemahaman atau keliru antara backup dan disaster recovery. Untuk backup yaitu menyalin data, sedangkan untuk disaster recovery yaitu menyalin data jika terjadi jaga-jaga ada suatu bencana yang dapat menghilangkan suatu data dalam perusahaan. Dan untuk proses mentransfer data ke sistem utama, jika terjadi bencana, kita bisa menggunakan restore. Proses restore umumnya dianggap sebagai bagian dari backup setelah disaster recovery. Yang selanjutnya itu encryption, adalah proses teknis yang mengkonversikan informasi menjadi kode rahasia sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, diterima atau disimpan. Pada dasarnya, sebuah algoritma yang digunakan untuk melacak data itu menggunakan cipher sebelum pihak penerima memulihkan kembali data yang diacak tersebut menggunakan kunci deskripsi. Dan yang selanjutnya kita bakal masuk ke bagian macam-macam teknologi data security atau keamanan data. Yang pertama ada data audit. Data audit adalah suatu kegiatan peninjauan data ulang pada sebuah laporan untuk memastikan keakuratan data. Dalam proses audit data atau informasi yang tertulis dalam sebuah laporan akan diperiksa secara mendetail dan memastikan tidak ada data yang melenceng. Yang selanjutnya itu data real-time alert. Data real-time alert yaitu kita bisa mengetahui data itu secara real-time. Misalkan ada yang mengubah di detik 10. Jadi di data tersebut akan langsung terubah
Kalau misalkan kita ada yang menambahkan di detik 11, data tersebut akan langsung diubah di detik 11. Nah, untuk teknologi data security data real time alert, jadi jika ada suatu penambahan atau pengurangan data, bakal langsung terlihat. Jadi tidak akan telat dan akan bakal selalu terrefresh. Jadi untuk keamanan data real time ini sangat penting dan sangat mudah digunakan dan sangat bermanfaat juga sih. Yang selanjutnya itu data risk assessment, adalah teknik untuk mengevaluasi sejauh mana data tentang risiko itu dapat berguna untuk manajemen risiko. Pada hal ini akan melibatkan pemeriksaan sejauh mana risiko dipahami keakuratannya, kualitas, keandalan, dan integritas data tentang risiko. Kenapa risk assessment itu perlu dilakukan? Tujuannya yaitu untuk menetapkan kemungkinan terjadi dari dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi supaya dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui identifikasi risiko dan analisis risiko. Dan yang terakhir yaitu data minimization atau data minimasi. Sesuai dengan namanya, data minimasi ini mengajak kita untuk menggunakan data seminimum mungkin atau tidak melebihi dari batas minimum, karena ada banyak peraturan atau denda jika kita menggunakan data secara berlebihan dan berbagai ancaman berbahaya. Sehingga sesuai namanya ini, data minimasi, kita harus menggunakan data seminimum mungkin dan jangan menggunakan data secara berlebihan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya, Rio. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya yaitu Muhammad Akbar Rahman dengan menjelaskan atau materi contoh data security. Contohnya seperti para pendukung kesehatan dan praktisi medis di negara maju seperti Amerika Serikat dan negara maju lainnya yang berupaya menerapkan privasi rekam medis elektronik atau Electronic Medical Record dalam kurung IMR, dengan menciptakan kesadaran tentang hak-hak pasien terkait dengan pelepasan data ke laboratorium, dokter, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kenapa keamanan atau data security penting? Yang pertama, keamanan atau data security menyangkut perlindungan data dari modifikasi yang tidak disengaja atau disengaja tetapi tidak sah, perusakan atau pengungkapan melalui penggunaan keamanan fisik, kontrol administratif, kontrol logis, dan pengaman lain untuk membatasi aksesibilitas. Yang kedua, prinsip utama keamanan data adalah menawarkan perlindungan ke koleksi atau sumber data pengguna. Yang ketiga, keamanan data akan menjadi bagian besar dari peraturan perlindungan data umum atau yang lebih dikenal dengan General Data Protection Regulation dalam kurung GDPR baru yang dirilis oleh UA. Yang keempat, pelanggaran data akan mengakibatkan denda besar setelah peraturan baru diberlakukan sehingga perlindungan terhadap ancaman keamanan sebanyak mungkin menjadi lebih penting. Bagaimana manajemen dan tata kelola dapat membantu data security? Yang pertama, tata kelola data membantu menjaga reputasi organisasi dengan memastikan informasi tentang pelanggaran dan prospek tetap aman melalui penerapan tanggung jawab, proses, dan teknologi yang tepat. Yang kedua, proses kualitas data yang buruk dapat mengakibatkan implikasi yang mahal bagi organisasi jika data yang mereka pegang tidak disimpan dengan baik dan karena itu tidak aman. Yang ketiga, maka dari itu, manajemen dan tata kelola data ini memiliki peran besar ketika berbicara tentang keamanan atau data security. Dari atas sampai slide yang terakhir
pada kesimpulannya, yaitu yang pertama, bahwa keamanan atau data security mengacu pada proses melindungi data dari akses yang tidak sah dan kerusakan data sepanjang siklus hidupnya. Yang kedua, data security ini menyangkut enkripsi data, hashing, tokenisasi, dan praktik manajemen key (kunci) yang melindungi data di semua aplikasi dan platform jika diterapkan dengan benar. Strategi keamanan data yang kuat akan melindungi aset informasi organisasi dari aktivitas kejahatan dunia maya, tetapi juga melindungi dari ancaman orang dalam dan kesalahan manusia, yang tetap menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran data saat ini. Yang ketiga, keamanan data melibatkan penerapan alat dan teknologi yang meningkatkan visibilitas organisasi ke tempat data kritisnya berada dan bagaimana data itu digunakan. Yang terakhir, idealnya alat ini harus dapat menerapkan perlindungan seperti enkripsi, penyembunyian data, dan redaksi file sensitif, dan harus mengoptimasikan pelaporan untuk menyederhanakan audit dan mematuhi persyaratan peraturan.